Terus kata niyatul istibahah. Kemudian fardu tayamum yang kedua adalah niat istibahah.
istibah itu niat diperbolehkan. Benten kali wudu, ketika panjenengan wudu niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Nggih, panjenengan yang bukan niatnya ngoten nggih. Jadi saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi wudu itu memang bisa menghilangkan hadas kecil. Sedangkan tayamum, tayamum ini sajane Pak, boten saged menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Hanya diperbolehkan saja. Jadi darurat, al-masyaqqah. Kalau sudah darurat, air kesulitan ya atau mungkin kondisi sakit, boten saged ya terkena air ya sudah tayamum. Nah, tayamum ini sebutnya tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Karena itu ketika panjenengan niat tidak boleh ya dengan nawaitu tayammuma namun lirafil hadatsil asghar tenang saja. Nah, supaya boleh gimana? Dia menggunakan istibahat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Listibahatis sholatil fardhu yang lillahi ta'ala. Terjemahan nawaitu tayammum, saya niat bertayamum. Untuk apa bertayamum? Listibahati sholatil fardhu, supaya diperbolehkan ya menunaikan sholat fardhu, supaya diperbolehkan. Lillahi ta'ala. Karena itu di sini termasuk fardhu, sehingga fardhu itu kemarin ya adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi maka bisa menjadi batal ibadah tersebut. Jadi niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardhi lillahi ta'ala. Ini bukan saged bahasa Arab, bahasa Indonesia mawon. Saya niat tayammum supaya diperbolehkan sholat fardhu karena pun ya, terus wajib dan wajib kornuha membersamakan niat tadi. Ya, mulai kapan wajibnya membersamakan niat bidorbi? Ya, dengan ketika menepuk. Ya. Kemudian wastidamatua ila masih wajib. Kemudian terus niatnya itu diteruskan sampai kapan? Ila masih wajib, sampai menusuk wajah. Terus kita Pak. Okay. Ketika panjenengan bertayamum beda dengan wudu. Kalau wudu niat panjenengan ketika membasuh wajah. Dan tayamum ketika nepuk itu panjenengan niat nawaitu tayammum listibahatis sholat. Listibahatis sholat Rasulullah. Terus tapi panjenengan terus akan mengusap wajah pun juga niat. Jadi niatnya untuk ya gampang-gampang ini mawon. Ketika panjenengan menepuk begini dengan pelafalan ya, kemudian ketika membasuh atau mengusap wajah dengan hati boleh saya niat bertayamum supaya diperbolehkan sholat fardhu lillahi ta'ala. Jadi niatnya terus sampai mengusap wajah. Boten nek dorok ketika menepuk saja tidak. Tapi diteruskan sampai mengusap wajah. Terus fa'innawa apabila dia niat bitayamumi ya, dengan tayamumnya tadi dia niat apa? Istibahatal fardhi sholat fardhu wa nafil. Apabila dia ketika bertayamum niatnya adalah supaya diperbolehkan sholat fardhu, maka dia boleh sholat fardhu dan sholat sunnah. Ya, boleh sholat fardhu dan sholat sunnah. Terus kita ini maka coba pulau sampai ketika panjenengan niat nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardhi. Ono fardhu ini. Sebab di dalam kitab ini diterangkan ketika panjenengan nanti tidak mengucapkan atau tidak niat dengan sholat fardhu, maka tidak diperbolehkan untuk
diperbolehkan sholat fardu. Ketika panjenengan sudah lihat seperti ini, maka panjenengan diperbolehkan nanti sholat fardu dan juga sholat sunnah. Nah, jadi kalau ini kan perlu disampaikan bahwa satu tayamum itu kekuatannya hanya untuk satu sholat fardu. Maghrib, ya wis maghrib dok. Senajan panjenengan gak batal, bisa datang, panjenengan kedah tayamum maghrib. Karena kekuatannya hanya untuk satu sholat fardu. Nek sholat sunnah monggo, panjenengan mantun sholat maghrib jamaah, mantun sholat sunnah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mboten napa-napa. Walaupun dengan satu tayamum. Nah, ini nek panjenengan niatnya adalah supaya diperbolehkan sholat fardu, maka sunnahnya dengan sendirinya ikut. Nah terus au istibahatin nafli au sholatil janazah lan yusolli bil fardh. Kalau dia niatnya itu nawaitu tayammuma listibahati sholatin nafli, katakannya saya bertayamum ini niat supaya diperbolehkan sholat sunnah, sholat sunnah. Atau dia tidak menyebutkan sholat sunnah, mek sholat dong, seperti yang biasa kita lakukan. Panjenengan ini kalian guru kan biasanya nawaitu tayammuma listibahati sholat, aneh ngoten dong. Nah itu nek turun kitab ini kurang lengkap. Fardunya harus disebutkan listibahati sholatil fardu. Ketika fardunya tidak disebutkan di dalam kitab ini, ya diterangkan itu diibaratkan yang modalnya sunnah. Jadi fardu harus disebutkan fardu. Atau ketika dia niat nawaitu tayammuma listibahati sholatil janazah, supaya diperbolehkan sholat jenazah, la yusolli bil fardhu, maka dia tidak boleh sholat fardu. Ini gitu kan. Niat berbeda. Terus nek wonten tiyang niku niate saya bertayamum ini niat supaya diperbolehkan sholat, atau saya tayamum ini niat supaya diperbolehkan sholat sunnah, atau saya tayamum supaya diperbolehkan sholat jenazah, maka dia tidak diperbolehkan sholat fardu walaupun sudah bertayamum. Kenapa? Karena niat awal fardunya tidak disebutkan. Sak dipahami Pak. Semoga hasil sing aman Pak. Panjenengan niate ngene kok. Nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardhi. Lillahi ta'ala. Nek fardhu disebutno, panjenengan sholat fardu boten napa-napa, panjenengan sholat sunnah boten napa-napa, panjenengan sholat jenazah nggih boten napa-napa. Oh, iki sing paling aman. Terus di antara fardunya lagi, atau yang ketiga fardunya adalah mashu wajibi, mengusap wajah. Mengusap wajah seperti kemarin pokoknya sami kados napa wudu batasan-batasannya. Di mengusap wajah itu juga fardu. Wonten sebagian wajah yang tidak terkena debu, tidak terusap dengan debu, maka bisa batal tayamumnya. Ar-rabi yang keempat mashu yadai ila mirfaqain. Yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai mirfaq. Mirfaq ini napa niki? Siku, Jadi seperti ujung semari ini sampai siku. Ini termasuk fardu. Ya napa carane kalau ini pun kula sampai akhir nggih. Atas ngeten kula lagi malih. Katakan ini kata nggih. Nah, ini namanya dor, namanya tepukan pertama, seret. Sunai nama akan dipisahkan. Cara dipisahkan gimana? Biasanya begini. Cara rontok titik, nah kalau tipis, tapi ini kuau ketika panjenengan menepu itu sudah niat, nawaitu tayammum istiwa itu sholat fardu, lillahi. Ketika mengusap wajah, ini dalam hati niat saya niat tayamum, dan
dari atas sunnahnya. Nah, pokoknya sampai kena starter ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah panjenengan nempuh tembriki, berarti cari tempat yang lain. Jangan kembali di sini. Kenapa? Karena ini sudah mustakmal. Debunya sudah kita pergunakan. Nah, ini kan di antara syarat tayamum nopo. Debunya tidak boleh mustakmal. Nanti panjenengan cari tempat yang lain. Kata-kata pergi, pen. Jadi misalkan baru mengusap, yadai dua tangan. Sampai mana? Kita lebih pakai. Pergi sampai pergi. Caranya gimana? Kemarin begini. Oh, ini sing kanan ada di atas dulu. Ngeten. Terus diusap. Nah, iki lah bagian kiri sing kene direngke. Nah, seret, lah manten ku ngeten. Nah, dengan sendirinya dikena. Sampai gitu, mriki. Nah, ini kan saatnya kan begini. Ini dereng. Direngke iki. Nah, seret. Nah, sampai mriki. Oh, nah, niki lah dereng diusap nggih. Oh, sing kanan. Nah, ngeten. Baru diusap sing saged dipahami. Nah, ngoten carane. Itu termasuk fardu. Termasuk fardu tayamum. Mengusap kedua tangan sampai mirfaqain, siku. Kemudian al-khamis yang kelima adalah at-tartib bainal mashatain, tertib di antara dua usapan. Harus tertib, boten angsal tangane dhisik, manten niku wajah ndak boleh. Jadi harus tertib. Sama seperti ketika panjenengan wudu. Tertib. Mulai dari mengusap wajah, membasuh wajah sampai terakhir kaki, membasuh kaki. Untuk tayamum pun juga tertib merupakan fardu. Ketika dibolak-balik maka tayamum bisa batal. Oh, niku fardu-fardunya. Saniki sunnah-sunnahnya. Wa sunnatu dan sunnah-sunnahnya tayamum at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah kita sampaikan pokoknya segala ibadah, segala aktivitas yang lain itu hendaknya didorong dengan bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan bertayamum itu termasuk ibadah, karena itu disunahkan untuk banyak bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, takdimul yumna, mendudukan yang kanan. Sami Pak, ketika panjenengan melakukan kebaikan-kebaikan itu dalam Islam, dianjurkan supaya mendudukan yang kanan dalam Islam. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan seperti ini. Sampai-sampai ketika beliau menggunakan pakaian, kalau tangan di sini, menggunakan celana, atau memakai sandal, itu kanan dulu. Masjid di kanan, keluarnya baru di kiri, kaki kiri dulu dikeluarkan, terus menggunakan sandalnya kaki kanan. Biasanya kamu kanan yang itu kaki kiri keluar langsung menggunakan sandal, berarti dia kan kaki kirinya memang dia mendapatkan kesunahan, tapi menggunakan sandalnya langsung kiri kalau sunnah. Jadi supaya mendapatkan dua kesunahan gimana? Ketika panjenengan mendatangi masjid, kaki kiri, nah kemudian tetap pakai sandalnya disunahkan kanan dulu. Jadi takdirul yumna, mendudukan yang kanan. Kan jadi panjenengan dahara kanan. Sampai-sampai merorawu ingkang pinulya, gak menang dunia tok teng akhirat. Di akhirat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amal kula panjenengan,
Ya, panjenengan ibadah, panjenengan maksiat, ini semuanya ada catatan-catatan amal. Kita apa? Nah, ketika itu, ya, ketika Allah memberikan catatan-catatan amal, itu yang dilihat, kita perlu panjenengan ini termasuk yaitu yang sahih maupun yang boten sahih. Itu dilihat ketika kita mengambil catatan amal. Jadi di dalam Al-Quran terangkan wonten tiga, Pak. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada yang mengambil dengan tangan kanan. Ya, ini termasuk tiang-tiang sing sahih. Sampai dijuluki dengan ashabul yamin. Ashabul yamin. Ya, di dalam surat nomor ini Al-Waqiah, apa ashabul yamin ma ashabul yamin alaqah bagiannya, ya. Ashabul yamin golongan kanan. Ada lagi golongan yang apa menerima amalan catatan dengan tangan kiri. Tangan kiri. Terus wonten malih sing malah kurang ajar. Wis tangan kiri plus wara dhahri. Di menerimanya itu di belakang punggung. Tangan kiri ngeten nggih, tangan kiri kate di belakang punggung. Nah, iki lagi kurang ajar. Nggih. Menurut saya ketika panjenengan maringi putra panjenengan yatra atau memberikan sesuatu, lah kok menerimanya dengan tangan kiri belakang punggung. Ini panjenengannya ana lho. Sama nanti di akhirat itu seperti itu. Nah, jadi menurut saya dalam Islam sekali lagi kanan ini adalah yang baik. Sehingga dalam menunaikan ibadah ya, itu diharapkan ya, dengan tangan kanan. Nek sing elek-elek kanan kiri. Kayak ngapunten sisi dewa, masuk kamar mandi. Ya, betul. Ini takdimul yumna. Jadi mendulukan yang kanan. Makanya tadi saya sampaikan supaya bisa mendulukan yang kanan, lah otomatis tangan yang kanan ini berada di atas tangan yang kiri. Soalnya yang kita usap adalah tangan kanan. Nek panjenengan kuali, ya ngeten doaine sing kiri dhisik. Ya. Jadi tangan yang akan kita usap ini yang kanan dulu, maka berada di atasnya yang telapak yang kiri. Terus wamashu a'la wajhi, dan juga disunahkan mengusap a'la wajhi, bagian atas wajah dulu. Walaupun kalau sampai atas. Jadi sunnahnya itu atas dulu. Boten ngeten, Pak. Jadi bukan seperti ini. Bawah dulu, tarik dan ukur boten. Tapi sunnahnya itu justru dari atas dulu. Dari atas lalu diusap sampai ke atas. Dari atas ke bawah. Terus wa takhfiful ghubar, dan menipiskan debu. Wow, caranya. Menipiskan debu itu sunnah. Ini kenal. Menipiskan debu sunnah. Wal mualat itu nyambung. Jadi setelah membasuh wajah atau mengusap wajah ya langsung mengusap kedua tangan. Tidak disela-selai dengan ngobrol-ngobrol, disela-selai dengan sesuatu yang justru nanti mari-mari kita nyambung. Nah, itu justru tidak mendapatkan kesunahan. Sunnahnya memang mualat terus wa tafriqul asabi'. Tafrik itu adalah merenggangkan asabi'. Asabi' itu jari jemari. Jadi ketika panjenengan ngapunten para rawuh mengambil debu, ya itu disunahkan untuk merenggangkan. Jadi bukan begini. Ya, jadi katakan ini dinding panjenengan bukan begini, tapi disunahkan merenggangkan jari jemari. Terus wanazul khotam, dan mencabut cincin. Terus panjenengan bener-bener mati. Ketika tayamum, ibu nek ada cincin, ketika tayamum disunahkan untuk dilepas. Cincinnya dilepas, itu sunnah. Tapi wahya
fitania, wajib melepas ketika basuhan yang kedua, usapan yang kedua. Usapan yang kedua itu nomor tangan. Oke. Nah, jadi kalau panjenengan ketika mengusap wajah dengan menggunakan cincin itu masih boleh, masih tidak apa-apa, sunnah dilepas. Tapi ketika tidak panjenengan lepas tetap sah, tetapi panjenengan tidak mendapatkan kesunahan. Tapi ketika panjenengan mengusap tangan, mengusap tangan wajib dilepas. Kenapa? Karena debunya tidak akan sampai kulit panjenengan. Berbeda dengan air. Kalau air mungkin panjenengan ketika menggunakan cincin, panjenengan tidak kan mungkin tak sempat betul. Gitu apa itu? Karena air insya Allah bisa sesuatu apa yang sulit pun bisa dilewati. Karena debu buatan saja. Nah karena itu ketika usapan yang kedua, maksudnya usapan kelima adalah tangan, maka cincin harus dilepas. Iya, harus dilepas kemudian panjenengan usap. Nah, mantap orang-orang. Terus wamin sunani, dan termasuk sunahnya adalah ibrarul yad alal adwi. Ibrar itu ya menjalankan. Ini menjalankan ya, jalankan saya itu sunnah, jalankan. Terus wa'adamu tikrar, dan sunahnya juga ya, basuhan yang usapan itu hanya sekali saja, jangan tikrar. Tikrar itu berkali-kali, harus sekali saja. Justru kesunahannya itu ya hanya sekali aja. Berbeda dengan wudu sampai 3 kali belum saya ini belum sholat awal sekolah kafir. Wal istiqbal, dan menghadap kiblat. Wa syahadatan ba'da, dan sama ketika panjenengan mantul wudu disunahkan baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah wa ja'alna minat tawwabin. Sama sesudah bertayamum pun juga disunahkan membaca syahadat. Terus niki wa lam yajid ma'an wala turoban, dan barang siapa yang tidak mendapati air dan juga tidak mendapati debu, bagi Pak Ono debu juga ono. Padahal air dan debu ini dua alat suci. Kok tidak menjumpai itu? Sholat fardhu wahda, maka wis sholat fardu sakarepe ya, tanpa wudu pun tidak apa-apa. Tapi ini wa a'ada bil ma, dia harus mengulang ketika nanti ada air. Seperti pertanyaan kemarin, nah, bagaimana sholat di pesawat? Sholat di pesawat. Satu, ketika panjenengan tayamum di kursi, ini pendapat Imam Syafi'i, kalau debu itu harus kelihatan. Kursi itu buatan debu nih Pak. Jadi apa? Lebih-lebih kursi ini apa? Kulit pesawat, kulit dari kulit atau pesawat lah, mesti dibersihkan terus, ya. Nah, seperti ini tidak ada. Nah, itu kalau pendapatnya Musyafi sekarang ini nggak cukup, gitu nih, nggak ada. Itu kalau Imam Syafi'i, kalau imam-imam yang lain memang ada yang memperbolehkan. Dan Syafi'i itu tidak cukup. Cukupnya bagaimana? Harus ada debunya. Kalau ini katakan di pasir, panjenengan melemparkan di dinding, insya Allah nonton debunya. Atau mungkin pasir sama dulu panjenengan ngeten-ngeten akan itu sama ada debunya, insya Allah. Nah, jadi seperti di pesawat, debu kalau air pun ada tapi terbatas. Dan ketika panjenengan menggunakan air untuk berwudu, saya wajib disenin di mana sedingin pesawat, ngake, banyak kabel-kabelnya juga. Jadi debu tidak ada, air tidak ada. Dan terusnya apa? Ya sholat itu tadi. Sholat untuk hormatul waqt. Senajan panjenengan tidak punya wudu, tidak apa-apa.
Tetapi setelah nanti nyampe di tujuan, sok banyu, nah panjenengan harus i'adah, itu harus ulang sholat tadi. Jadi tidak cukup karena wudhunya tidak bisa, tayamum juga bisa. Satu. Terus yang kedua, panjenengan loh ketika naik pesawat, ayo menghadap kiblat boten panjenengan. Nggak bisa. Lah makanya jadi nggak sempurna. Banyak sesuatu yang nggak sempurna. Syarat-syarat yang tidak tertunaikan. Karena ini sekali lagi menurut jumhur ulama pendapat para ulama. Karena begini Pak, Nabi sendiri, ya satu memang dulu tidak ada pesawat. Terus yang kedua, Nabi itu memang tidak pernah mencontohkan ketika sholat fardu, ya itu mesti menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah monggo, tidak apa-apa. Contoh, ya Nabi naik unta. Ketika beliau mau sholat wajib fardu, beliau turun dari untanya. Sholat menghadap ke arah kiblat. Tapi naik sholat sunnah, beliau pernah, sholat sunnah. Awalnya menghadap kiblat, marono untoy kalau gitu, tidak jadi masalah kalau sholat sunnah. Jadi sekali lagi ini panjenengan kali hadis tidak ada memang. Ya, Nabi mengajarkan sholat fardu tidak menghadap ke arah kiblat. Tidak ada. Nah, makanya di sini sekali lagi, kecuali nek wis kangelan, nek panjenengan katakan sholatnya di kapal, nah, nek nang kapal itu kan insya Allah pada sakit nih, karena ada kompas bukan itu, nah itu masih sakit panjenengan. Senajan kapalnya belok wis dibusrut dia mengarah ke arah kiblat. Tapi kalau di kereta katakan, kangelan panjenengan. Nanti kereta ini menurut saya Pak, kadang-kadang waktu itu dipas nol. Kulo niku ngapunten ini sekedar cerita saja. Nah, itu putra saya mondok di Singosari Malang. Itu nek wis pas waktune napa nyambangi itu cari kereta. Itu pas tengah gangsal. Jadi pagi itu 4:30 kurang 5 menit. Berangkat. Ini apa caranya sampai cepet-cepetan. Ada itu si Adam mau langsung coba. Kita gubeng nih, sholat. Salamnya terus teko. Padahal itu sing dimos kita surat Al Nasyr, Ilajan. Nek betul. Nah, terus bagaimana? Apa sholat di kereta? Ya segini kau sholat rumah terwakat Pak. Karena tidak sempurna. Tidak bisa sempurna, daripada mengulang meneh soal waktu titik ya sudah kita manfaatkan. Jadi sebelum berangkat ya harus punya wudhu, pakaian suci, cepat kabeh. Nah begitu, ampun. Sudah. Ini fardu-fardunya tayamum dan sunnah-sunnah tayamum sudah masih kurang berapa menit? 10 menit. Monggo boleh jadi ada yang bertanya. Oke ini motor Pak Asmuri kalau di sini dengan tanggal tentang apa katarak nih. Sudah saya sampaikan, tapi dengan kalau ini buat hadir. Tapi sampai sekarang. Oke Bu. Nah, jadi intinya seperti ini Pak. Sepanjang itu bisa dilepas, gipnya bisa dilepas, wis penting dilepas saja, langsung tayamum. Nek tayamum berarti panjenengan bukan termasuk syahidul jabiro dan sholatnya tidak usah ulang. Ya karena orang diperbolehkan tayamum bergolong sakit, karena air kurang aman. Wis penting tayamum mawon. Justru kalau menggunakan perban akhirnya menjadi syahidul
Jabiro. Lah nek Syekhul Jabiro satu sudah sulit. Sulitnya apa? Ya butuh ya tayamum. Yang kedua, kalau yang diperban itu bagian wajah dan tangan, malah si dikongkon modok malah dikongkon niaga malah tanya. Wis penting panjenengan lepas. Kalau memang bisa dilepas. Makanya seperti katarak itu kan paling seminggu menggunakan. Setelah itu kan masih tetap tidak boleh kena air, Pak. Tetap tidak diperbolehkan kena air. Atau sampai berapa hari? Langsung dilepas. Wah, mainan. Jadi kalau setelah dilepas lah mainan. Mungkin kita hanya memotong 1 hari saja. Setelah itu tayang mau sampai kondisi normal. Kalau sudah normal, dokter sudah mengatakan terus tak apa-apa. Kok itu seperti biasa. Itu jawaban yang paling ringan. Yang paling ringan. Namun, monggo jangan tanyakan yang lain. Ustaz, menurut Imam Syafi'i tadi pakai pasir ya. Tapi kalau kita yakin di dinding itu ada debunya gimana? Begini, keyakinan itu ya jangan dipaksa-paksakan. Artinya kalau kan sesuatu yang tampak, sesuatu yang tampak. Jadi indah Syafi'i itu sesuatu yang tampak, debunya itu tampak. Jadi kalau tidak ada dan nampak dirasanya ya. Nampak itu kan satu berarti wujudnya ada. Tapi enggak diteplok di bata, belum diteplok, belum dipelur. Biasanya tampak. Belum di pelur, belum di plester. Nah, itu kan berarti batu bata. Tidak boleh. Harus debu. Makanya kemarin saya sampaikan. Jadi yang dipergunakan itu turok. Turok itu debu. Bukan bata merah, bukan semen, bukan semen putih. Bukan nopo tepung, bukan contoh angkutan rakyat, begini merotol sampai seperti apa? Ya itu disebut tidak boleh. Jadi harus debu. Makanya ini termasuk syarat kalau ini ya yang sudah kita kaji bersama-sama. Jadi harus debu. Kalau batu bata itu bukan debu. Enggak nempelnya di batu bata, debunya ya. Nempelnya batu bata, tapi ada kelihatan warna-warna apa ya seperti debu. Belum dipelur bapaknya. Belum, makanya kalau belum di plester, itu kan mesti nempel di batu bata. Iya, nempel. Makanya sedangkan di sini ya ada kilowatt nah, kalau balik wa alla yukhaliquhu daqiqun wa naqu dan debu tadi tidak bercampur dengan tepung dan selainnya. Jadi harus bercampur dengan batu bata tadi itu tidak boleh. Jadi harus murni turun. Beri itu sing wangi. Jadi agak sulit. Harus murni. Satu murni debu, yang kedua gak boleh distamal, yang ketiga boleh najis. Yang paling aman, si paling aman ya. Kalau memang kondisi sakit dan mengharuskan bertayamum terus, sepanjang boleh pasir saya ember, pasir tapi bukan pasir anu begini, bukan yang saya maksud ini pasir yang ada debunya. Jadi bukan pasir sing nopo bangunan ini buatan. Ini buatan debu ini Pak. Jadi pasir yang nopo ya? Yes, masih buatan debu ini lah. Betul. Betul niku. Saged panjenengan ini mau jalan ini. Panjenengan jalan tembok niku wonten. Nah, setelah itu nanti apa jadwalnya ini dengan taruh lagi di ember lagi. Pun ape tayungnya cari tempat yang lain. Wonten mawon mboten apa-apa. Jadi agak sulit tapi kalau disiasati seperti itu nggih sangat-sangat mawon. Nah, saya kan di rumah sakit ya. Nah, ini kalau kondisi sakit ya ini memang serba repot ya.
juga sudah pernah kita bahas ya. Di antara hal-hal yang membatalkan wudu itu adalah persetubuhan laki perempuan yang bukan mahramnya. Ini kita Syafi'i. Ya, jadi menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikut pada Imam Syafi'i bahwa persetubuhan laki perempuan yang bukan mahramnya, bukan mahram itu apa? Berarti dia boleh dinikah. Oke, boleh dinikah. Nah, itu berarti bisa batal. Nah, sekarang istri kan boleh dinikah. Nah, karena boleh dinikah itu bukan mahram. Makanya Imam Syafi'i begitu, bukan mahram. Justru anak-anak itu nanti yang jadi mahram. Sehingga bersentuhan istri kalau menurut Imam Syafi'i itu batal. Tapi kalau Imam Malik ya itu tidak batal. Kemarin juga sudah kita singgung ya. Jadi kalau istrinya yang mentayamumi bisa saja buat nopo asalkan istrinya tadi menggunakan selontongan tangan plastik. Buat nopo asalkan tidak bersentuhan boleh dengan kulit. Sambel. Ada pertanyaan lain? Soal ini pakai bab baru ya. Insya Allah minggu depan kita akan mengkaji bersama-sama bab head. Dan kalau nutup nanti juga isi Allah. Bab head, ya, nifas dan isi Allah. Setelah itu baru bab sholat. Sampun, ada pertanyaan? Pencegah. Kira betul ya? Sekawan. Sekawan ya. Sudah. Takut? Jadi itu Bapak. Jadi tidak usah dipaksa-paksa. Kalau memang ini kondisi sulit ya sudah sholat walaupun tak tahu tak tahu. Tapi nanti ketika panjenengan ya di tempat yang banyak air kita ulang, kita ada. Lalu belum ada pesawat dia meninggal dunia, insya Allah Allah masalah. Jadi Allah insya Allah akan mengampuni ya, apa yang telah kita lakukan ya. Karena darurat ya Allah yang jadi darurat. Di darurat terpaksa. Kalau tidak terpaksa kita tidak akan melakukan seperti itu. Di kereta sholat ya monggo, tapi sudah sampai di tempat yang penting di jihad. Ya, ini karena memang satu sulit, kadang kiblatnya juga sulit. Walaupun hanya dengan nopo sebelum